Seorang wanita berusia 40-an ini berselingkuh dengan mantan muridnya di sebuah hotel mewah. Apa yang awalnya hanya sekadar hubungan terlarang, berubah menjadi mimpi buruk, penuh teror, jebakan, dan ancaman kematian. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus video ini. Film dibuka dengan Holly Pierpoint, seorang profesor ulung berusia 40-an yang menuju ke sebuah konferensi di Colorado Springs. Dalam perjalanan ke hotel, suaminya, Russell Pierpoint, menelepon untuk memeriksa apakah dia telah tiba. Selama percakapan mereka, Russell menyarankan untuk merencanakan liburan bersama, tetapi Holly tampak tidak tertarik dengan alasan kelelahan dari perjalanan yang akan datang untuk tinggal di rumah. Namun, saat mobil Holly melintasi pegunungan, kita menemukan bahwa dia sebenarnya berada di Aspen, yang menunjukkan bahwa dia telah berbohong kepada suaminya. Twin bed, you know, it helps them. Kebenaran mulai terungkap ketika resepsionis hotel memanggilnya sebagai Nyonya Allen. Seorang karyawan hotel bernama Dave ditugaskan untuk menunjukkan Holly ke suite berlian yang menurut manajemen dipesan oleh suaminya, Tuan Allen. Menjadi jelas bahwa Holly selingkuh dari suaminya dan menghabiskan liburan akhir pekan dengan pacarnya, tanpa mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi berat dari tindakannya. Dave yang baru saja menikah, menceritakan tentang pernikahannya dan meminta nasihat untuk pernikahan yang bahagia, tetapi Holly dengan tidak nyaman menyarankannya untuk mendampingi istrinya dalam suka dan duka dan memberinya bunga. Setelah Dave pergi, dia menemukan sebuah amplop yang memerintahkannya untuk mengambil amplop lain dari wastafel. Amplop di wastafel berisi pesan dari pacarnya, yang diduga mendesaknya untuk membuka kejutan di lemari dan menyarankan untuk mengenakan penutup mata, untuk pengalaman yang lebih menantang saat membuka kotak. Holly menemukan satu set pakaian dalam dan sepasang borgol. Dia dengan sukarela terlibat dalam kegembiraan, memakai pakaian dalam dan menutup matanya sambil mengamankan borgol ke atas kepala tempat tidur. Namun, sepertinya orang berikutnya yang memasuki ruangan adalah seseorang yang berbeda, bukan pacarnya. Pertemuan mereka intens. Holly awalnya menikmati gairah itu sampai menjadi terlalu kasar meskipun Holly memintanya untuk berhenti. Tapi pria itu terus berlanjut dan setelah selesai, ia meninggalkan Holly yang menangis. Everett, is that you? Setelah pria itu meninggalkan ruangan dan memasuki ruang tamu, terungkap bahwa dia adalah suami Holly, Russell. Dia telah menyandra pacar istrinya, yaitu Everett Allen, yang berusia 27 tahun dan mantan murid Holly. Russell dengan tegas memerintahkannya untuk tidak mengungkapkan apapun kepada Holly. Dia harus tetap diam dan dikurung di kamar, memastikan bahwa Holly tidak pergi. Kegagalan mematuhi instruksi ini akan mengakibatkan konsekuensi yang berat bagi istri Everett, yaitu Lydia dan putrinya Jessica yang saat ini berada di bawah kendali Russell. Setelah meletakkan telepon di saku Everett, Russell pergi dan meninggalkan Everett sendirian dengan Holly yang masih syok dari penganiayaan yang dialaminya. Setelah Everett membebaskannya dari borgol, Holly meletus dalam kemarahan, mengarahkan frustrasinya kepada Everett, tidak menyadari bahwa suaminya sendiri telah mengatur semua itu. Meskipun Everett berulang kali meminta maaf, dia bertekad untuk pergi. Tiba-tiba Everett menerima telepon dari Russell yang memperingatkannya untuk tidak membiarkan Holly pergi atau menghadapi konsekuensi yang tak terlupakan. Everett lalu meminta maaf sebesar-besarnya dan dia berhasil membujuk Holly untuk tinggal. Everett mati-matian mencari pengampunan dari Russell, tetapi Russell telah mengetahui perselingkuhan mereka dalam 6 bulan ini melalui penarikan bank yang signifikan. Jadi sekarang Russell menuntut Everett untuk melanjutkan liburannya dengan Holly. Dia mengklarifikasi bahwa jika Holly pergi, atau polisi dipanggil, dia akan membunuh istri Everett, yang suaranya dapat terdengar melalui telepon. Don't hurt my family. I wish I could say the same about mine. What do you want me to do? If the police are called or if anything happens about Lydia. Dalam upaya putus asa untuk menutupi apa yang dilakukan Russell kepada Holly, Everett mulai memberikan alasan untuk menenangkan situasi.
Saat terlibat dalam percakapan, Holly menerima telepon dari Russell yang bertepatan dengan ketukan di pintu yang mengalihkan perhatian Everett. Di pintu, Everett berurusan dengan seorang penjaga keamanan yang mengajukan keluhan kebisingan. Everett menjadi sibuk saat Holly berbicara dengan Russell. Selama panggilan telepon inilah Holly menyadari bahwa Russell mengetahui perselingkuhannya. Alih-alih terlibat dalam konfrontasi, Russell justru memberitahu Holly tentang bahaya yang tanpa disadari. Russell menggambarkan Everett sebagai orang berbahaya, dengan sejarah perselingkuhan yang sering berakhir dengan hilangnya wanita yang dia kencani secara misterius. Awalnya Holly menyangkal tuduhan perselingkuhannya, tetapi setelah menyadari bahwa Russell tahu segalanya, dia memutuskan untuk meninggalkan hotel secara diam-diam tanpa sepengetahuan Everett. Setelah panggilan berakhir, Everett bertanya tentang percakapan tersebut dan Holly mengklaim itu hanya sekedar pesan dari suaminya. Untuk mengurung Holly di dalam kamar, Everett sedikit menawarkannya pijatan dan mengambil ponselnya untuk mencegahnya menghubungi siapapun. Dalam keadaan gelisah dan tidak dapat menikmati momen itu, Holly tiba-tiba berdiri dengan putus asa untuk meninggalkan kamar, berpura-pura bahwa dia perlu mandi untuk membersihkan minyak di tubuhnya. Dia mencoba membawa ponselnya ke kamar mandi, tetapi Everett selalu mengambilnya terlebih dahulu, memaksanya untuk pergi dengan tangan kosong. Tanpa pilihan lain, Holly pergi ke balkon kamar tidur, mencoba memanggil bantuan, tetapi tidak ada yang mendengar jeritannya. Russell tampaknya mempermainkan mereka dengan menyuruh istrinya untuk melarikan diri, sementara ia memerintahkan Everett untuk menjaga Holly di dalam hotel. Is anyone there? Sementara itu, suara dentuman di pintu menarik perhatian Everett. Saat dia melanggar aturan Russell dengan meninggalkan ruangan untuk menyelidiki, Russell mengiriminya foto istrinya dengan pisau yang dipegang di lehernya. Dalam permohonan putus asa untuk hidupnya, Everett memohon pada Russell yang memerintahkannya untuk memeriksa balkon kamar tidur. Everett lalu menerobos pintu hanya untuk menemukan Holly sedang menyegarkan diri di kamar mandi. Saat itulah Holly menyadari bahwa seseorang yang memaksa masuk ke kamar karena penundaan kecil berpotensi jauh lebih berbahaya daripada yang dia pikirkan. Saat Everett kembali ke ruang tamu, dia menerima pesan dari nomor Holly yang menunjukkan bahwa Russell telah mengambil alih telepon tersebut. Russell mengancam akan menyakiti Lydia dengan memotong salah satu jarinya untuk setiap tindakan yang dilakukan Holly. Russell menyuruhnya mengambil pil tidur di atas meja dan memerintahkan Everett untuk membius Holly. Putus asa untuk mengungkapkan bagaimana Russell mengawasinya, Everett mulai mencari kamera tersembunyi. Sementara Holly mengambil obat tidurnya sendiri dengan maksud untuk membius Everett. Tak lama kemudian, Everett menyiapkan meja di balkon dan menawarkan minuman yang telah dicampur obat tidur. Tetapi Holly menolak, bersikeras untuk memilih anggur putih. Saat Everett mengambil minuman keras yang diminta, dia memasukkan pil tidur ke dalamnya. Holly memanfaatkan kesempatan untuk menambahkan pil tidur ke gelas Everett juga. Namun saat Everett melangkah keluar dan mereka akan meneguk minuman, ketukan di pintu mengganggu momen itu. Everett mengambil pisau sambil menyelidiki di balik pintu, dan dengan lega ternyata adalah Dave yang mengantarkan pesanan makanan mereka. Setelah Dave pergi dengan tip dari Holly, pasangan itu mulai makan malam mereka, yang tampaknya stik sederhana yang setengah matang. Sepanjang makan malam, percakapan mereka berubah menjadi kritis. Everett dan Holly saling menyalahkan karena memulai hubungan mereka meskipun tahu mereka sudah menikah. Percakapan mereka tiba-tiba terhenti oleh ketukan lain di pintu disertai dengan pesan di telepon Everett. Russell memberitahu dia tentang tip Holly ke Dave di mana dia mendesaknya untuk menelepon 911. Karena kurangnya kehati-hatian Everett, Russell telah mengirim peringatan mengerikan. Everett menerima jari manis istrinya dari Russell. Saat Everett yang sudah mulai frustasi dan shock, Holly mencoba merayunya. Tetapi akhirnya menodongkan pisau ke leher Everett berusaha untuk mengungkap niat sebenarnya. Sambil berpikir cepat, Everett berpura-pura memeluknya, menunjukkan kepada Russell bahwa mereka sedang berciuman. Everett mengungkapkan keterlibatan suami Holly dalam penculikan keluarganya, dan skema rumit yang dia rancang sebagai hukuman. Saat Holly menolak ungkapan itu, Everett dan Holly mulai merasakan efek obat, dan secara bertahap menyebabkan mereka kehilangan kesadaran.
Setelah mendapatkan kembali kesadaran, Everett menemukan dirinya terbaring di tempat tidur sambil memegang jarum suntik, sementara Holly diborgol ke pagar di ruang tamu. Menuduh Everett sebagai pembunuh berantai psikopat, Holly memperingatkannya bahwa Russell akan membawa polisi untuk mengakhiri tindakannya. Namun saat Everett kembali ke kamar tidur, dia terkejut menemukan Russell mulutnya dilakban dan diikat di kursi. Putus asa untuk mengungkap kebenaran di balik siksaan itu dan menyelamatkan keluarganya, ia mencoba untuk menanyai Russell, tetapi dengan lidahnya yang terputus Russell tidak dapat memberikan jawaban apapun. Everett kemudian memberinya pena dan kertas, mendesaknya untuk menuliskan nama orang yang bertanggung jawab semua ini. Kemudian Everett masuk ke dalam dan membebaskan Holly dari borgol, tetapi Holly terus-menerus menuduhnya, yang semakin memicu kemarahan dan frustrasinya. Holly dibawa ke kamar tidur untuk melihat suaminya yang perlahan-lahan sekarat yang diikat ke kursi roda. Dia menangis mempertanyakan Everett mengapa dia melakukan tindakan seperti itu, tetapi satu-satunya tanggapan Everett adalah bahwa dia tidak bertanggung jawab atas kematian suaminya. Holly tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan kematian suaminya yang perlahan akibat suntikan yang ditemukan di tangan Everett. Dia juga menemukan sebuah catatan di tangan Russell, tetapi memilih untuk menyembunyikan isinya dari Everett. Setelahnya Everett menerima telepon dari dalang sebenarnya di balik penyiksaan itu. Suaranya dirubah untuk menyembunyikan identitasnya. Orang misterius ini menyampaikan ultimatum bahwa hanya satu dari dua kekasih itu yang diizinkan untuk keluar dari hotel untuk kembali ke keluarganya. Sementara yang lain akan menghadapi akhir yang mengerikan di tangan pasangannya. Pilihan ada di tangan mereka. Si pembunuh juga mengungkapkan bahwa putri Holly, Chelsea, berada di bawah pengawasan terus-menerus dengan teman sekamarnya Sammy yang terlibat dalam rencana jahat itu. Holly diperingatkan bahwa ketidakpatuhan dapat menyebabkan bahaya menimpa Chelsea dengan satu perintah. Now only one of you will be checking out come morning. Holly, let's just say Chelsea may have wound up. Help, or both try to leave, I will kill. Clock's ticking. Saat Everett merenungkan langkah selanjutnya, Holly membuka catatan itu dan menemukan kata aman, tertulis di atasnya. Sebelum dia dapat sepenuhnya memahami artinya, Everett mendekatinya dengan mengancam, menghunus pisau dengan maksud mengakhiri hidupnya untuk memastikan dia kembali ke keluarganya. Namun ketegangan mereka tiba-tiba terganggu oleh manajemen hotel yang mengalihkan perhatian Everett sejenak. Memanfaatkan kesempatan itu, Holly membuka brankas yang tersembunyi di dalam lemari. Dia teringat percakapan singkat yang dia lakukan dengan suaminya sebelumnya, dan mencoba kode yang terkait dengan sistem penyiram rumah mereka yang berhasil membuka brankas. Namun, brankas itu tidak mengungkapkan apapun kecuali kartu memori penyimpanan, yang membuatnya bingung tentang maksud di balik itu. Ketika manajer hotel dan penjaga keamanan menanyakan tentang keberadaan anggota staf mereka yang hilang, Everett menyangkal, tidak mengetahui kepergiannya. Namun, tim keamanan bersikeras untuk berbicara dengan Holly, untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Dengan memahami perlunya bekerja sama demi keluarga mereka, Everett membujuk Holly untuk bekerja sama dan berbicara dengan para petugas. Setelah memberikan jawaban yang meyakinkan atas pertanyaan manajer, Holly akhirnya ditinggal sendirian lagi dengan Everett. Semakin curiga terhadap keterlibatannya dalam siksaan yang mereka alami, dia menghadapinya tentang kemungkinan perannya dalam semua rencana tersebut. Everett lalu menjelaskan bahwa jari istrinya yang terputus telah dikirim sebelumnya sebagai hukuman. Itu adalah konsekuensi dari kegagalannya untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Russell. Bahkan setelah melihat jari itu, Holly tetap skeptis dengan menunjukkan bahwa Everett bisa saja membunuh Holly jika penjaga keamanan tidak datang. Dalam membenarkan tindakannya, Everett mengungkapkan bahwa dia didorong oleh kebutuhan untuk melindungi keluarganya. Dia juga mengakui bahwa Russell adalah orang yang menganiaya Holly sebelumnya di tempat tidur, dan membuat aturan dengan janji bahwa jika dia mematuhinya dan tetap di kamar tanpa mengungkapkan apapun, mereka akan diizinkan pergi di pagi hari. Saat Everett mencoba mendekati Holly untuk meyakinkannya, tiba-tiba, I know after all this you want to write it off as a fling. Let's not do this, please. Love you. Kecelakaan tragis itu menyebabkan pisau secara tidak sengaja menusuk di perut Everett, yang mengakibatkan pendarahan hebat dan tidak terkendali. Meskipun dalam keadaan yang mengerikan,
Everett menyadari bahwa dia tidak dapat melanggar aturan dan meminta bantuan medis, karena keluarganya masih dalam cengkeraman si pembunuh. Di saat-saat terakhirnya, Everett memohon Holly untuk tidak mengungkapkan perselingkuhan mereka kepada istri dan putrinya, sementara Holly terus mengatakan kata-kata penghiburan. Everett secara bertahap menyerah pada luka-lukanya dan meninggal dunia. Tiba-tiba telepon Everett berdering, mendorong Holly untuk menjawabnya. Dalang dibalik seluruh skema ini memberi selamat padanya, karena selangkah lagi dari kebebasannya. Untuk mendapatkan pembebasannya, dia harus menghancurkan ponsel itu di microwave selama 30 detik. Setelah itu dia memiliki dua pilihan. Dia dapat meninggalkan hotel dan segera, atau jika dia ingin menemukan jawaban atas motif si pembunuh, dia dapat mengunjungi kamar 513. Sebaliknya, si pembunuh menjamin keselamatannya dan berjanji dia akan bebas setelah mengikuti instruksi. Holly mengambil kunci kamar dari saku mendiang suaminya setelah menghancurkan telepon di microwave. Dia memilih untuk mengunjungi kamar 513 untuk mengungkap kebenaran semua ini. Di dalam, Holly menemukan monitor CCTV yang menangkap setiap gerakannya. Saat menjelajah lebih dalam, Holly menemukan seorang wanita yang terikat dan ditutup matanya yang ternyata adalah Lydia, istri Everett. Oh my God. Okay, I'm not gonna hurt you. Holly meyakinkan Lydia tentang keselamatannya dengan menunda pertanyaan tentang keberadaan Everett sebelum menghubungi pihak berwenang. Saat itu juga, perhatiannya tertuju pada monitor, tempat dia dapat memeriksa kartu memori yang dia temukan di brankas. Saat dia membuka file rekaman CCTV, pengungkapan yang mengejutkan datang saat dia melihat Russell memasang kamera dengan Lydia berdiri di belakangnya. Kebenaran mulai terungkap pada Holly tetapi sudah terlambat karena Lydia berdiri di belakangnya dengan mengancam, siap untuk konfrontasi. I guess Russ never fully trusted me. Smart man. You made I us. didn't make you do anything, Holly. Lydia adalah dalang di balik semua rencana ini. Dia mengakui merancang rencananya dan berkolaborasi dengan Russell untuk balas dendam. Lydia mengaku bertanggung jawab atas hilangnya mantan pacar Everett sebelumnya. Namun, titik puncaknya adalah obsesi Everett dengan Holly, kenyataan yang tidak dapat dia tahan untuk memperburuk keadaan. Saat itu juga Holly menemukan tubuh Dev yang tak bernyawa sebagai bukti tindakan psikopat Lydia. Menjadi jelas bahwa Lydia juga membunuh Russell. Mungkin karena Russell tidak setuju dengan niatnya untuk melenyapkan Everett dan Holly, sementara Russell di sisi lain hanya ingin menyiksa Holly dan menangkapnya di kamar hotel. Mereka kemudian menyaksikan manajemen hotel memasuki kamar Holly dan Everett di mana mereka menemukan pembunuhan yang mengerikan itu. Pada saat inilah Lydia mengatakan bahwa sidik jari Holly ada di seluruh kamar termasuk pada jarum suntik, instrumen yang digunakan untuk memotong lidah Russell, dan bahkan pisau yang digunakan untuk membunuh Dev. Dengan kartu memori sebagai bukti terakhir, Lydia dengan jahat merusaknya dan membuangnya ke toilet. Tidak memiliki cara untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Holly menjadi tidak terkendali, karena beban kesalahan masa lalunya dan kehancuran keluarganya yang dulu bahagia. Dia meledak dalam kemarahan dan melemparkan vas bunga ke kepala Lydia, hingga mengakhiri hidupnya. Russell paid for your sins. Film diakhiri dengan Holly merenungkan nasibnya sendiri, ketika dua penjaga keamanan dengan paksa memasuki ruangan, menuntut penyerahan dirinya. Atas kesalahannya berselingkuh, kini Holly mendapatkan hukuman yang berat dan tragis atas kesalahannya. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film lainnya di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di rekap alur film lainnya.